Shalom saudara-saudaraku, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa kami semua diberkati oleh kebenaran firman. Dan firman Tuhan menjadi penuntun bagi kami. Firman Tuhan menjadi penguat bagi kami. Kami yakin dan percaya Engkaulah sumber penolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan katakan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk kuberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dalam demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman itu, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pada umumnya semua kita mempunyai rencana dan harapan untuk masa depan kita. Rencana dan harapan itu ada yang kecil, ada yang besar. Namun ketika rencana dan harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, sering itu membuat kita menjadi kacau, galau, sedih, kecewa, kehilangan harapan, bahkan mungkin menjadi frustrasi. Saudara-saudara, pada perikop firman Tuhan yang kita baca, ada satu kondisi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu kematian Musa. Bangsa Israel begitu terpuruk dalam kesedihan. Mereka tidak siap menerima kenyataan kalau Musa, sang pemimpin mereka, sudah meninggal. Hal ini menjadi goncangan bagi bangsa Israel. Mereka mengharapkan Musa memimpin mereka sampai ke negeri yang dijanjikan. Sudah 40 tahun mereka bersama. Tinggal sedikit lagi mereka sampai ke negeri Kanaan.
Namun Musa sang pemimpin sudah meninggal. Mereka meratapi kematian Musa sudah 30 hari. Mereka begitu sedih, mereka begitu berduka cita, dan mereka kehilangan harapan. Namun saudaraku, Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel larut di dalam kesedihan, larut di dalam rasa kehilangan, larut di dalam keberdukaan. Tuhan menyatakan bangkit dari kesedihan. Mereka harus berhenti dari berduka cita. Mereka harus bangkit daripada kesedihan. Dan mereka harus meneruskan perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang menjadi tujuan awal sejak keluar dari Mesir. Kesedihan tidak boleh membuat mereka lupa akan tujuan awal mereka, yaitu tanah perjanjian. Ingat, kesedihan tidak boleh membuat orang kehilangan arah tujuan. Saudara, saya ingat satu kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu, teman saya kehilangan seorang putri yang sudah berumur 22 tahun. Dan putri ini sudah lulus universitas yang terkenal. Saudara, kesedihan yang begitu mendalam terjadi pada keluarga ini. Sampai-sampai mereka ingin menguburkan jasad putrinya di belakang rumah. Saudara, pada waktu mereka menceritakan bahwa mereka ingin menguburkan putrinya di belakang rumah, dan saya menyarankan agar jangan melakukan hal yang demikian, karena akan membuat mereka terpuruk di dalam kesedihan dan sulit untuk move on. Puji Tuhan, mereka mau mendengarkan saran daripada saya, sehingga jasad dari putrinya itu dimakamkan di pemakaman umum. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, melalui dukungan doa dari teman-teman dan relasi dan juga saudara seiman, akhirnya keluarga ini bangkit. Mereka dapat meneruskan perjalanan hidup mereka. Hanya dengan anugerah Tuhan mereka dapat kuat menjalani hidup ini. Saudara, ketika kita mempunyai pergumulan dan kesedihan, mari kita harus bangkit dan kuatkan hati kita. Jangan tawar hati. Ada Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Saudara, pada ayat yang kedua menunjukkan Yosua memimpin bangsa Israel untuk bangkit dari kesedihan dan tidak berlarut dalam kedukaan, berhenti meratapi kematian Musa. Kita bisa baca di ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ini memberitahukan kapan Israel harus bangkit. Bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan menuju kepada negeri perjanjian. Artinya apa? Mereka tidak lagi boleh menunda-nunda keberangkatan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Mereka tidak boleh lagi bingung dan putus asa. Mereka harus segera menyeberangi sungai Yordan menuju ke negeri perjanjian. Saat ini kita juga mengalami satu situasi yang tidak nyaman. 3 atau 4 bulan yang lalu, tak seorang pun yang memikirkan atau membayangkan kalau kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar di luar negeri seperti New York, Paris, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur akan menjadi sepi. Biasanya kota-kota besar itu selalu ramai dan macet. Kita juga tak pernah membayangkan kalau kita harus tinggal di rumah dalam waktu yang cukup lama, melakukan sebanyak hal dari rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Sadar atau tidak, ketakutan itu membayangi
banyak orang di dunia ini, hampir 200-an lebih negara di dunia ini mengalami pandemi COVID-19. Peristiwa COVID ini telah membuat orang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada yang kehilangan bapak, ibu, opa, oma, tante, om, adik, kakak, dan juga ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis mungkin, atau merasa kehilangan masa depan. Namun saudara-saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita sebagai orang percaya agar kita tidak boleh larut di dalam kesedihan, kegalauan, atau putus asa. Kita harus bangkit dari rasa takut untuk menghadapi pandemi COVID yang meskipun kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kapan kita harus bangkit? Inilah waktunya. Inilah saatnya kita harus bangkit. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Jangan menangisi pandemi COVID ini. Jangan takut maupun bingung. Mari bangkit berbuat sesuatu. Let us do something. Masih ada harapan. Jangan berhenti berharap. Dan mari meneruskan karya-karya yang harus kita lakukan. Ada pepatah yang mengatakan, the show must go on. Apapun yang terjadi, kita harus melanjutkan hidup kita. Kita tidak boleh merasa gagal. Kita tidak boleh diintimidasi oleh iblis untuk kita menjadi putus asa. Saudara, kita yang murid-murid yang harus sekolah, sekolahlah dengan baik, dengan belajar di rumah. Orang-orang yang bekerja, bekerjalah yang baik dari rumah. Dan beribadah, mari kita beribadah dari rumah dengan sungguh-sungguh. Ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ketika kita terkena PHK, kita juga tidak boleh menjadi pesimis. Kita tetap harus optimis bahwa setelah ini kita akan mendapatkan pekerjaan kembali. Tapi ketika bisnis kita berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, kita pun harus memikirkan apakah ada kemungkinan bisnis yang lain yang dapat kita kerjakan. Saudara-saudara, saya ingat dengan sebuah kisah tentang seorang pengusaha tauge. Pengusaha tauge ini semula begitu kaya, semua pekerjaannya boleh berjalan dengan lancar. Tauge yang dijualnya semuanya laku, laris manis. Namun suatu hari ada satu masa di mana taugenya itu banyak yang busuk, sehingga mereka mengalami kerugian. Dan tauge yang mereka jual seringkali juga tidak habis, sehingga mereka terancam pada kebangkrutan. Pada akhirnya mereka tinggal sisa 1 liter kacang hijau. Pada waktu itu mereka berpikir, apa yang dapat mereka lakukan dengan 1 liter kacang hijau ini? Mereka berdoa, mereka minta hikmat. Dan waktu itu mereka terpikir, bagaimana kalau 1 liter kacang hijau ini mereka bikin bubur kacang hijau. Mereka beli kelapa, mereka beli gula merah. Akhirnya mereka membuat bubur kacang untuk dijual. Pada waktu kali pertama mereka membuat bubur kacang hijau itu, kacang hijaunya laris manis, saudaraku. Kemudian hari yang kedua, karena sudah ada untung, dia tambah menjadi 2 liter. Ya, dan hari yang kedua kacang hijau yang mereka jual itu, bubur kacang hijau itu juga laris manis. Dan hari makin hari jumlah kacang hijau yang mereka buat untuk menjadi bubur kacang hijau semakin banyak, dan mereka meraih keuntungan semakin banyak. Saudara, sekarang mereka menjadi pengusaha bubur kacang hijau, dan banyak orang suka dengan bubur kacang hijau mereka. Saudara, dari pengusaha tauge yang bangkrut menjadi pengusaha
bubur kacang hijau. Saudaraku, bukankah ini menjadi sesuatu hal yang dapat kita contoh? Jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa kecewa. Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Lakukan bagian kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menolong kita. Jangan pernah berlarut di dalam kesedihan, jangan pernah berlarut di dalam keterpurukan, di dalam menghadapi masa yang sulit ini. Kemudian poin yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah memahami keraguan, ketakutan Yosua untuk memimpin Israel. Maka sampai 3 kali Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus berjanji bahwa Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahap menghadapi Yosua seumur hidup. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua dan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan Yosua berjalan seorang diri. Janji pernyataan Tuhan kepada Yosua sungguh sangat luar biasa, sehingga mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Hal ini menjadi satu kemenangan bagi bangsa Israel. Janji penyertaan Tuhan yang terjadi bagi Yosua dan bangsa Israel juga berlaku pada saat ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut. Ketakutan hanya akan melumpuhkan iman kepercayaan kita. Ketakutan akan membuat kita menjadi semakin terpuruk. Kita harus berani menghentikan ketakutan kita dengan mengandalkan Tuhan saja. Sekalipun kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita tidak perlu takut. Ada tangan Tuhan yang kokoh akan menopang kita. Ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menyertai kita. Ingat, kita tidak sendiri dan kita tidak pernah akan sendiri. Oleh karena ada Allah yang berkuasa, Almighty God, yang akan menyertai kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang memegang kendali hidup kita. Tuhan pengendali jalannya sejarah dunia. Tuhan pengontrol kehidupan alam semesta. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada sehelai rambut yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Jangan kita takut dalam menghadapi hidup ini, karena ada Allah yang menyertai kita. Allah sumber kekuatan kita. Dialah yang akan menjadi tempat perlindungan kita. Allah adalah pribadi yang dahsyat, yang tak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. 24 jam dalam sehari Tuhan menyertai kita. Dalam seminggu 7 kali 24 jam Tuhan menyertai kita. Sebulan, setahun, bahkan seumur hidup kita, Tuhan adalah pribadi yang pasti menyertai kita. Sahabat-sahabat kita mungkin bisa meninggalkan kita. Sanak famili kita mungkin bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita. Burung pipit yang kecil Tuhan pelihara, Tuhan kasihani, apalagi saudara dan saya. Tuhan pasti mengasihi kita.
Saya teringat dengan lagu sekolah minggu ya, yang mengatakan seperti demikian. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Saudara, burung pipit yang kecil yang tidak ada harganya dikasihi Tuhan. Tentu kita juga dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan rela turun dari surga ke dalam dunia, mengalami banyak hal-hal yang tidak nyaman, dan kemudian dia menderita, mati di atas kayu salib, menderita oleh karena saudara dan saya. Karena dia adalah Tuhan, maka pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit daripada kematian itu, dan kemudian dia naik ke surga, dan dia menjanjikan adanya penyertaan, yaitu melalui Roh Kudus. Hari ini kita memperingati akan Roh Kudus yang turun ke dalam dunia ini. Roh Kudus adalah roh penyerta. Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah roh yang menginsafkan kita akan dosa, saudara. Waktu Roh Kudus datang berada bersama dengan kita, dia jugalah yang selalu membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Roh Kudus tak pernah membiarkan kita. Roh Kudus selalu menuntun kita, asal kita ada kepekaan mau dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian Tuhan adalah Allah yang peduli, dan Tuhan adalah Allah yang setia membimbing kita. Yosua yang menggantikan Musa merasa gentar untuk memimpin bangsa Israel. Karena Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, suka memberontak, suka bersungut-sungut, sehingga Yosua merasa gentar. Namun saudaraku, Tuhan Allah memberikan encourage, memberikan semangat kepada Yosua, dan meyakinkan Yosua bahwa Tuhan akan membimbing Yosua, Tuhan akan menyertai Yosua, Tuhan akan menolongnya. Tuhan berjalan di depan, dan Yosua cukup mengikuti arahan Tuhan. Ketika Yosua dan bangsa Israel taat akan pimpinan Tuhan, maka mereka akan meraih kemenangan. Demikian juga Tuhan akan memberikan kita encourage. Tuhan juga akan memberikan semangat kepada kita pada masa sulit ini. Saudara, kita cukup berserah kepada Tuhan, kita cukup mengandalkan Tuhan, dan kita minta Tuhan saja yang menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Asal kita taat, kita yakin bahwa penyertaan Tuhan pasti berlaku untuk kita. Kemudian kita bisa melihat poin yang ketiga, yaitu kemenangan. Yosua bisa kuat hanya karena kuasa Allah dan jaminan kemenangannya diberikan oleh Allah. Bukan karena Yosua hebat, bukan karena Yosua pintar berstrategi, namun oleh karena tangan Allah yang kuat menolong bangsa Israel, sehingga mereka bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Kunci keberhasilan daripada Yosua apa? Terletak pada janji Tuhan. Oleh karena itu, ketika sungguh-sungguh percaya janji Tuhan dan ketaatan daripada Yosua dan bangsa Israel akan firman Tuhan, maka mereka meraih kemenangan. Firman Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Allah menjanjikan kepada mereka setiap tanah yang dijejak oleh bangsa Israel menjadi milik mereka. Itulah janji
kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Saudara, kemenangan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada masa yang sulit ini? Saudara, kalau kita mau jeli, kita dapat melihat hal-hal yang positif yang Tuhan berikan kepada kita pada masa sulit ini. Salah satu contoh yaitu alam. Saudara, bertahun-tahun para saintis memikirkan bagaimana untuk menutupi lubang ozon yang sudah menganga begitu lebar. Bertahun-tahun mereka gagal. Mereka tidak tahu caranya bagaimana supaya ozon yang menganga itu bisa tertutup. Namun, peristiwa COVID ini sekarang membuat ozon yang tadinya ternganga sudah menjadi tertutup. Saudara, begitu luar biasanya kasih daripada Tuhan kepada kita. Karena kalau ozon yang itu tidak tertutup dan terus menganga, itu bahaya bagi manusia. Manusia akan mengalami apa yang disebut dengan kanker kulit. Karena sinar matahari yang tidak tersaring itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Bukankah ini ada blessing di tengah-tengah kesulitan pandemi ini yang harus kita syukuri? Kemudian apa kemenangan yang lain yang bisa kita lihat? Adanya kemenangan spiritual. Sudah banyak orang yang kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang merasa perlu bersujud kepada Tuhan, perlu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan karena peristiwa COVID ini. Karena mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa tidak lagi tahu harus berbuat apa kecuali berdoa. Sudah saya menyaksikan di YouTube di Italia, orang-orang sampai berdoa di lapangan terbuka. Mengapa mereka sampai menyeru begitu demikian rupa? Oleh karena apa? Mereka merasa mereka tidak lagi bisa mengandalkan manusia. Mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saudara, poin yang lain apalagi yang bisa kita lihat? Yaitu hubungan dengan sesama menjadi lebih baik. Melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini, kita bisa melihat ada banyak orang saling menolong satu dengan yang lain. Mereka boleh berempati kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Bukankah relasi dengan sesama menjadi lebih baik? Saudaraku, demikian juga relasi di dalam keluarga. Ketika sebelum masa pandemi, keluarga begitu sibuk di luar sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dalam waktu yang lama. Namun pada waktu pandemi COVID terjadi, semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Ini menjadi satu kesempatan mereka boleh memperbaiki komunikasi mereka. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita jangan melihat segala sesuatu dari kacamata yang negatif. Mari kita melihat segala sesuatu dari kacamata iman. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup ini dengan berserah penuh dan dengan keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sanggup menolong kita sehingga kita tidak terpuruk dengan pandemi yang ada dan tetap terus melanjuti hidup ini dan tetap kuat dan teguh bersama dengan Tuhan Yesus. Kita terus berkarya dan berkarya dan kita yakini ketika kita memperingati hari Roh Kudus dicurahkan bagi dunia ini, bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur, Roh Kudus adalah roh penolong, Roh Kudus adalah roh yang menyertai, akan menyertai kita dari saat ini sampai seterusnya. Kalau ada roh Tuhan yang selalu menyertai kita, apakah yang perlu kita takuti dalam menjalani hidup ini?
Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Yakinlah bahwa di tengah-tengah kesulitan ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita satu langkah demi satu langkah. Sehari lepas sehari Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari kami memperingati turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu dalam mengasihi kami. Ketika Engkau pulang ke surga, menyiapkan tempat bagi kami, Engkau memberikan Roh Kudus sebagai roh penyerta di dalam kehidupan kami, memberikan roh penolong kepada kami, sehingga kami tidak perlu gentar di dalam menghadapi hidup ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, ada di antara saudara-saudara kami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin ada di antara mereka kehilangan pekerjaan. Mungkin ada di antara mereka kehilangan atau bisnis mereka gagal. Tapi kami percaya di dalam situasi yang tidak nyaman, tolong mereka Tuhan agar berserah penuh kepada Tuhan dan tidak pernah menyerah. Karena ada Tuhan melalui Roh Kudus yang selalu akan membimbing, menolong kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan.